Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan selamat pagi. Hari ini kita patut bersyukur bukan karena adanya pandemi COVID-19, melainkan kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih menganugerahkan kepada kita nafas hidup, dan kita ada sampai saat ini itu bukan karena usaha kita, melainkan karena kasih Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kita. Di tengah perjuangan para medis dan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, kita diajak untuk bersama-sama mendukung dan bersama-sama mendoakan agar para medis dan pemerintah tetap semangat dan pandemi ini segera berlalu. Karena keadaan yang menuntut dan mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah, membuat jiwa sosial kita seakan terkekang. Bagaimana tidak? Sudah hampir 2 bulan, kita hanya bisa melaksanakan ibadah, bekerja, dan bahkan kuliah dari rumah. Mengerjakan setiap pekerjaan dari rumah adalah salah satu cara kita untuk mencegah dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19 yang saat ini kita alami. Stay at home adalah bukti bahwa saya dan kita semua mengasihi sesama kita yang tengah berjuang di garda terdepan memerangi. Di tengah menghadapi persoalan hidup sekarang ini, di tengah menghadapi COVID-19, begitu banyak masalah-masalah yang telah terjadi. Belum lagi masalah krisis pangan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki penghasilan tetap? Bagaimana dengan buruh harian yang hanya bisa makan ketika mereka bekerja? Sedangkan sudah banyak daerah yang memperlakukan PSBB. Bagaimana mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka di tengah persoalan hidup sekarang ini? Masalah pun dari mahasiswa, di mana orang tua yang tidak memiliki penghasilan namun mahasiswa harus on terus mengikuti kuliah online. Masalah pun dengan uang kuliah yang harus dibayar. Seperti persoalan ini tak memiliki ujung, namun kita harus tetap memiliki iman dan terus percaya. Meskipun prediksi-prediksi dan rencana manusia banyak yang telah gagal. Namun, di balik semuanya itu, Tuhan ingin mengajarkan kita tentang sesuatu. Tuhan pasti memberikan bagi setiap persoalan kehidupan yang kita alami. COVID-19 ini bukanlah menjadi penghalang bagi kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, untuk senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita hanya perlu bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi. Bersyukur bukan hanya ketika kita mengalami hal-hal yang baik-baik saja, namun senantiasa bersyukur dalam segala hal. Seperti dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. COVID-19 telah menimbulkan keresahan, ketakutan, bahkan kekhawatiran bagi banyak orang. Namun di tengah-tengah menghadapi COVID-19 ini, masih ada hal-hal positif yang bisa kita dapatkan. Misalnya kita diajak untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan kita, dan juga kita diajak untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Pandemi COVID-19 juga melatih sikap ketaatan kita, baik lewat anjuran pemerintah, juga para medis yang kita percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dalam menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Dan kita yakini bahwa ketika kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan dan terus berpengharapan kepadanya, kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan perlindungan kepada kita, dan di dalam Tuhan pandemi COVID-19 pasti berlalu. Tetap beriman di tengah-tengah COVID-19.